Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wow, makin menyala. Akhirnya, kuasa hukum 7 terpidana Jutek Bongso mengatakan ada kabar gembira dari pemerintahan Merah Putih Prabowo Subianto yang didesak untuk angkat bicara dan menanggapi tertindasnya 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang tetap masih mendekam di penjara seumur hidup. Sementara itu, Polri kewalahan terus didesak untuk menangkap 3 DPO yang masih bebas berkeliaran jika PK 7 terpidana ditolak. Nah, jadi benar, jika memang benar mereka menetapkan 7 terpidana ini sebagai pelaku pembunuhan, artinya 3 DPO yang masih berkeliaran itu memang ada ya. Silakan ditangkap, tapi jangan diada-adakan begitu. Dan ini adalah PR bangsa untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya kepada rakyat kecil, khususnya kepada 7 terpidana. Nah, oke guys, tolong disimak sampai selesai dan seperti apa videonya. Ini dia, let's go. Teman-teman sekalian, saya dapat update kabar terbaru untuk rekan-rekan sekalian bahwa harapan kami dari kuasa 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon dengan pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dan dengan kabinet Merah Putihnya, tentu kita menaruh banyak harapan kepada pemerintahan yang baru. Apalagi di dalam kabinet Merah Putih ada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, selaku Wamenko ya, Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, yang mengkoordinasikan ketiga kementerian di kabinet Merah Putih, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Tentu di tangan Bapak Menko Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan juga Bapak Wakil Menko Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, kita berharap banyak bahwa departemen di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM dan Permasyarakatan ini dapat memperbaiki carut-marut hukum yang terjadi selama ini. Belajar dari pengalaman kasus Vina dan Eki di Cirebon, banyak hal harus kita perbaiki dalam hal bidang penegakan hukum ini. Bahwa yang paling penting untuk segera kita perbaiki adalah penguatan kepada seluruh stakeholder dari penegakan hukum. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Ya, setuju. Semua unsur banget itu, Pak. harus patuh sama hukum. Menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Ya, sebentar guys. Jadi kebijakan Pak Prabowo yang baru ini, yang baru beliau sampaikan ini, itu akankah berlaku kepada 7 terpidana yang sedang mendekam di penjara saat ini, atau gimana nih Pak? Itu khusus bagi koruptor atau untuk semua elemen begitu? Sebab 7 terpidana saat ini membutuhkan suara Bapak, Pak. Ingin mendengarkan suara Bapak membela mereka. Itu saja sih. Kita tunggu guys, suara Pak Prabowo membela 7 terpidana ini seperti apa. Oke, kita lanjut. Bagi saya ada yang jadi tanda tanya juga. Ada 7 terpidana yang dihukum seumur hidup dan sama semua hukumannya, 7 orang. Apakah peran mereka sama semua? Harusnya kan ada pelaku utamanya siapa, yang membantu siapa, yang sekedar tahu pun siapa. Kalau ini ke 7-7-nya hukumannya sama. Itu bagi saya agak aneh, nggak tahu. Bang Karni, itu kami hadirkan juga dalam persidangan PK kemarin. Sakatatal contoh ya, sakatatal karena di bawah umur aja dia divonisnya 8 tahun 3 bulan. Ya, dari Undang-Undang Perlindungan Anak kan 10 tahun. Kalau misalnya dia tidak di bawah umur, saya yakin dia juga akan divonis hukuman seumur hidup. Padahal dalam pengakuannya dia hanya meninju 1 kali. Kalau benar ya, gitu kan. Bayangkan hanya meninju 1 kali hukumannya seumur hidup, gitu kan. Cuma pelaku utama itu 3 DPO. Sampai hari ini
itu tidak pernah tertangkap. Ini juga akan jadi tragedi Bang Karni kalau ini betul kemarin ditolak oleh MA, berarti 3 DPO ini masih ada dan kami akan minta dong kepada polisi untuk segera mencari. Saya yakin sekarang akan kesulitan. Kenapa? Oleh karena 7 terpidana yang saksi kuncinya kami kuasa hukumnya udah nggak bisa lagi di intervensi gitu kan, dipengaruhi oleh siapapun gitu kan. Dari dalam arti kata, apalagi dalam perlindungan LPSK mereka sekarang gitu kan, saya berpikir ini akan sulit pasti untuk terungkap gitu Mas Karni. Jadi memang betul dalam prinsip hukum pidana kan siapa yang melakukan dialah yang harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya, bukan orang lain. Satu. Yang kedua, tingkat hukumannya pun berbeda. Hukuman pokok dengan pasal Junto 55 saya pikir terlalu berat ya, kalau Junto 55-nya seumur hidup ya. Menurut saya ini 7 rata lagi semua kan. Menurut saya inilah yang menurut kami tidak masuk akal ya. Kan mereka didakwa nih 340 Junto 55 ya. Junto 55 ya, penyertaan dalam satu tindak pidana pembunuhan berencana semuanya divonis hukuman seumur hidup. Memang ini menjadi tragedi, catatan buat kita itu yang dapat saya komentari Pak Karni. Ada dua cara ini untuk mengobati lukanya 7 miris, terpidana ini, benar-benar karena miris. mereka dianggap tidak bersalah. Ada 2 cara. Yang satu PK kedua kali, ya. Yang kedua abolisi, gitu. Bukan gerasi. Kalau gerasi kita dipaksa untuk minta maaf. Makanya gue kaget kemarin. Lah, kok ini malah disuruh gerasi anak-anak ini? Kalau gerasi kan mohon pengampunan, berarti dia salah. Makanya gue ini nggak tepat. Yang tepat itu abolisi. Minta kepada DPR untuk memanggil MK dan MA. Ya kan? Ya, itu baru cocok itu. Untuk merekomendasi kepada Pak Prabowo agar ini semua dikeluarkan itu surat abolisi, ditutup semua permasalahan ini dan diuji kembali dengan persidangan yang baru gitu loh. Kalau ini PR bangsa loh. Jadi kasus Vina ini PR bangsa. Jangan sampai kredibilitas Pak Prabowo dalam 100 hari ini cacat hanya gara-gara masalah ini, nggak tuntas gitu. Ini PR bangsa dan ini Natalius Pigai ya, sebagai Menteri HAM ya kan. Lalu Yusri sama Hendra sebagai Menkumham dan Menteri Hukum, ini harus turun tangan semua, nggak boleh tutup mata di sini. Ini kasus yang udah viral seantero dunia sampai Malaysia, Singapura apa segala pada ikut komen gitu. Betul. Sampai yang di Taiwan aja pada ikut komen kan gitu. Jadi ini nggak boleh tutup mata pemerintah ini gitu. Kalau Pak Oto lagi yang ngajukan, gue nggak percaya. Jujur, dengan tegas gue nggak percaya kalau Pak Oto. Kalau Oto Hasibuan dengan rekan-rekan masih ngajukan lagi, gue nggak percaya. Gue sebagai tim pembasmi ya akan masuk, turunkan tim gue sendiri untuk membantu. Mantap itu. Jadi beri kepercayaan. Gak mesti Oto Hasibuan, tim gue juga ada siap membantu terpidana dengan cara gue gitu. Apa yang dicari sama pembasmi itu siap dong, karena ini masalah kerakyatan kan, itu udah tekad kita sebagai organisasi advokat pembasmi, perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia, untuk membantu masyarakat yang terkhususnya terjolimi. Ini seumur hidup loh, anak yang nggak tahu menau, yang tadinya rajin beribadah ditato paksa, diperiksa katanya ditato paksa, yang tadi nggak bertato sekarang ditato paksa, disuruh ngaku hal yang tidak dia lakukan. Wah ini jolim banget Pak. Ini PR besar Pak Prabowo ini yang harus diungkap secara signifikan gitu. Iya. Oke, mantap. Luar biasa juga ya nih Bang Daud ini ya. Jadi benar ya. Ya kalau benar-benar ditato paksa itu biar terkesan mereka itu bandit begitu ya, biar terkesan mereka itu sangar atau pelaku kriminal ya. Tapi ya jika benar nanti diajukan abolisi lalu terus ditutup perkara ini lalu diuji kembali, ya kalau hakimnya itu aja ya sama aja bohong gitu. Yang penting saat ini audit semua hakim, dia tuh pengadilan yang di Cirebon gitu, dan juga hakim MA-nya gitu ya, audit semua. Kalau bisa jangan ada yang pernah ikut dalam sidang itu aja. Cari hakim-hakim yang baru, hakim-hakim yang lebih profesional, yang benar-benar memutus perkara itu dengan undang-undang, dengan penuh rasa begitu ya, tidak dengan kantong gitu ya. Nah itu baru, itu nanti bisa akan menghasilkan keputusan-keputusan yang saya rasa akan berkeadilan lah, itulah kira-kira. Oke guys, itu dari kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.